Oke kawan, kali ini saya akan membahas tentang salah satu khodam legendaris dari Padepokan Sengkelat, yaitu khodam 4 Jenderal ya. Kenapa saya sebut sebagai khodam 4 Jenderal ya? Karena khodam ini satu paket ya. Dalam satu paket keilmuan itu, khodam keilmuannya terdiri dari 4 khodam pimpinan jenderal. Jadi ada 4 pemimpin ya, 4 khodam pemimpin, yang mana masing-masing dari khodam tersebut itu membawa pasukan yang jumlahnya banyak sekali. Jadi pada waktu itu pernah saya tunjukkan ke guru saya. Beliau mengatakan bahwa satu orang jenderal ya, satu khodam jenderal itu membawa pasukan yang panjangnya kurang lebih jika berbaris itu 1 kilometer. Ya, itu satu, dan itu jumlahnya ada 4, karena memang ada 4 nama khodam yang dipanggil, di mana khodam-khodam tersebut ya dulunya adalah khodam-khodam yang mendampingi manusia yang belajar mengaji pada zaman era Syah masih hidup, seperti itu ya. Jadi memang khodam-khodam tua. Nah, oleh karena khodam 4 Jenderal merupakan khodam-khodam tua ya, maka tidak sembarang orang bisa memanggilnya ya. Jadi kuciyosenya itu tidak sembarang orang. Kemudian walaupun dia bisa memanggil, maka tidak semua orang ya itu bisa menggunakannya. Tidak semua orang bisa mengontrolnya dengan baik. Ibarat sebuah mobil ya, sebuah mobil Formula 1 ya, itu kan adalah mobil istimewa yang disiapkan untuk balapan. Tapi kalau supirnya tidak memahami cara kerja mobil tersebut, supirnya tidak pandai dalam mengemudikan mobil Formula 1, maka ketika dipakai akan membahayakan dirinya dan orang lain. Jadi kalau orang tidak paham mobil Formula 1, tidak mengerti mobil Formula 1, kemudian menggunakan mobil Formula 1 untuk balapan, maka jelas akan nabrak, sehingga membahayakan dirinya dan juga membahayakan orang lain. Nah, khodam pun demikian. Ketika khodam hebat, khodam tua itu dibawa oleh orang yang tidak memahami seluk-beluk khodam tersebut, maka hanya akan membahayakan dirinya dan orang lain. Oleh karena itu, untuk khodam 4 Jenderal ini, apabila ada pemahar yang ingin meminangnya, maka syaratnya ada 2 dari saya. Yang pertama adalah mahar yang cukup mahal atau mahar yang cukup tinggi, dan yang kedua adalah puasa mutih. Apapun agamanya harus mau menjalani ritual puasa mutih. Ritual puasa mutih ini adalah suatu aktivitas ya, suatu kegiatan di mana kita menahan segala hawa nafsu ya, karena dengan puasa artinya kita menahan nafsu alwamah ya, menahan nafsu makan, kemudian menahan nafsu amarah ya, kemudian menahan nafsu seksual dan nafsu-nafsu yang lain. Dan mutih itu artinya kita berhenti menikmati kesenangan duniawi, karena puasa mutih itu puasa dengan makan makanan yang tawar ya, nasi putih saja dan minum air putih saja, dan setelah itu tidak makan apa-apa lagi hingga maghrib besok ya, seperti itu. Nah, ini tuntunannya dari siapa ya? Ritual seperti ini tentunya dari siapa? Tuntunannya dari guru saya. Dan guru Anda tuntunannya dari siapa? Dari gurunya lagi. Dan gurunya lagi tuntunannya dari siapa? Dari gurunya lagi. Dan begitu terus seterusnya hingga orang pertama yang menciptakan puasa tersebut ya, seperti itu. Jadi itu hanya bisa saya buka nanti ketika ada yang benar-benar mau menjalankan puasa mutih, seperti itu. Oke, kita kembali lagi. Jadi mahar yang tinggi ya itu saya gunakan untuk mendatangkan khodam 4 Jenderal. Kenapa? Karena mendatangkan mereka itu ubur rampenya tidak sedikit ya. Ubur rampenya itu banyak dan mahal. Ya, banyak dan mahal. Kenapa kok ubur rampe itu mahal? Karena saya tidak bisa membuat sendiri ubur rampenya. Kalau misal saya bisa membuat sendiri ubur rampenya, pasti ubur rampenya itu murah. Contohnya Luban Akmar. Itu saya tidak bisa membuat, saya membeli ya, sehingga mahal. Kemudian apel jin saya juga tidak bisa membuat sendiri, saya membelinya dari orang lain sehingga mahal. Kemudian ayam cemani saya tidak bisa bikin sendiri. Bim salah bim saya tiup ayam cemani muncul, tidak bisa. Saya harus beli ke peternak, dan itu pun juga mahal. Jadi untuk hal-hal seperti itulah mahar yang mahal itu dibutuhkan.
Nah, sedangkan untuk puasa mutih ya, puasa mutih itu adalah latihan untuk menggembleng diri ya, latihan tirakat untuk meningkatkan kualitas diri sehingga diri ini pantas dan layak untuk memerintahkan kodam-kodam Pacindra tadi. Seperti itu. Banyak orang beranggapan bahwa manusia itu makhluk yang paling sempurna ya dibandingkan dengan jin dan dibandingkan dengan dedemit. Betul, manusia memang makhluk yang paling sempurna. Tapi kesempurnaan manusia ini banyak yang direndahkan oleh dirinya sendiri dengan mengotori diri dengan berbagai macam perilaku yang dilarang, sehingga tidak jarang jin yang taat beribadah itu lebih baik ya dan lebih mulia dibanding manusia ya yang katanya makhluk paling sempurna tapi selalu menghiasi diri dan mengotori dirinya dengan aneka perbuatan-perbuatan yang dilarang semacam itu ya. Jadi banyak nih orang yang protes ke saya ketika manusia itu makhluk yang paling sempurna, kenapa kita harus menyuruh jin, kita punya ilmu yang khodamnya jin dan sebagainya. Loh iya, memang manusia itu makhluk yang paling sempurna, tapi tidak jarang manusia itu mengotori dirinya sendiri dengan berbagai perbuatan yang dilarang ya oleh tuntunan semacam itu. Nah, dengan kita menggembleng diri, dengan kita tirakat ya, dengan kita menahan hawa nafsu, dengan kita beribadah menjalankan perintah Tuhan dan menjauhi larangannya, maka dari sana kita berharap bahwa kualitas diri itu akan terupgrade sehingga kita menjadi layak ya untuk memerintahkan kodam-kodam tersebut ya. Sehingga kodam tersebut kita perintah ya mau gitu, dengan sukarela membantu apa yang kita perintahkan seperti itu. Lalu kalau orang itu tidak sanggup maharnya gimana? Ya sudah, tidak apa-apa, saya tidak memaksa ya. Karena kan kodam itu kan jodoh-jodohan ya. Kalau ada yang berat salah satu berarti memang belum jodohnya. Kemudian kalau orang itu tidak kuat tirakat gimana? Apakah bisa saya mendesain sehingga kodam itu tidak perlu ditirakati? Jadi jika ada orang yang tidak sanggup tirakat ya, kemudian ingin ya memiliki kodam tersebut ya tidak bisa ya. Kenapa? Karena itu tadi, untuk mengontrolnya perlu tirakat, dan saya pun tidak bisa memaksa. Seandainya orang itu tidak mau tirakat ya tidak apa-apa ya, berarti memang belum jodohnya, seperti itu ya. Oke kawan, itu penjelasan ya tentang screenshot yang saya letakkan pada video ini ya, bahwasanya kenapa toh untuk memiliki kodam kok kita harus membayar mahar. Kemudian kenapa kok harus tirakat dulu ya, karena penjelasannya ya seperti yang sudah saya uraikan tadi ya. Apakah semua kodam itu harus dibayar dengan mahar? Jawabannya tidak. Jawabannya tidak. Kalau kodam-kodam itu masih didatangkan dengan menggunakan ritual dan ubur rampe, maka jelas ada mahar yang harus dibayar ya. Tapi kalau kodam tersebut bisa didatangkan tanpa ritual, tanpa ubur rampe, bisa datang-datang sendiri, maka tentu tidak perlu mahar. Kemudian apakah setiap kodam itu harus ditirakati, harus puasa, harus bertapa dan sebagainya? Maka jawabannya tidak ya. Kodam-kodam yang biasa, level-level biasa itu tidak perlu tirakat untuk menggunakannya. Ya sudah, dipakai saja bisa. Tapi untuk kodam-kodam yang level tinggi ya, yang usianya tua, yang pengaruhnya besar, itu biasanya memang perlu gemblengan diri ya. Entah itu dalam bentuk tirakat ya, entah itu dalam bentuk meditasi, entah itu dalam bentuk bertapa, entah itu dalam bentuk keilmuan ya, harus menguasai ilmu-ilmu tertentu supaya bisa mengontrol kodam-kodam tersebut ya. Contohnya ada kodam Raja Omyang ya. Kodam Raja Omyang itu untuk mengontrolnya maka perlu ilmu ya, yang namanya ilmu Coroko Sungsang atau Aji Coroko Sungsang semacam itu. Jadi that depend on the case ya. Jadi tergantung pada kasusnya seperti apa kayak gitu. Oke kawan, itulah penjelasan ya, sedikit materi dari saya hari ini ya. Sampai jumpa di materi-materi yang berikutnya.